Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akfa Afwa dengan NPM 202143502459. Nah, dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang legalitas usaha. Jadi apa sih legalitas usaha? Ya, nah, di sini ya ada 3 subtopik yang kita akan bahas, yaitu pertama, definisi legalitas usaha, kemudian kedua, tahapan perizinan usaha, dan terakhir, ketiga, yaitu hak intelektual. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi legalitas usaha. Jadi apa sih? Jadi definisi legalitas usaha. Jadi ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha, di mana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Ya, sehingga kepengurusan legalitas usaha ya sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha. Nah, legalitas usaha ini merujuk pada sejauh mana ya suatu usaha atau bisnis yang mematuhi semua peraturan ya, hukum dan persyaratan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu. Nah, ini mencakup semua aspek hukum yang relevan yang harus dipatuhi oleh pemilik usaha ya, agar ya operasinya sah dan tidak melanggar hukum. Nah, ini ada beberapa elemen yang termasuk dalam legalitas usaha. Ya. Yang pertama yaitu pendirian usaha, di mana ya proses pendirian perusahaan atau usaha ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ini menyangkut ya pemilihan jenis entitas hukum yang tepat ya seperti perusahaan terbatas, ya, perseorangan atau kemitraan dan pemenuhan persyaratan pendaftaran yang diperlukan. Kemudian kedua, izin dan lisensi. Jadi bisnis ini harus memperoleh semua izin dan lisensi yang diperlukan ya dari otoritas yang berwenang. Nah, ini termasuk izin usaha ya, izin lingkungan, izin kesehatan, dan lisensi khusus lainnya yang mungkin ya diperlukan berdasarkan jenis usaha dan lokasinya. Dan ketiga, pajak. Jadi bisnis harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini ya mencakup pembayaran pajak pendapatan, ya pajak penjualan, ya pajak properti dan pajak lainnya yang sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Lalu keempat, kontrak dan perjanjian. Ya, semua kontrak dan perjanjian yang dibuat oleh bisnis harus sah secara hukum. Nah, ini penting ya. Ya, harus sah, ya harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan ini termasuk ya perjanjian dengan karyawan, ya mitra bisnis, pemasok dan pelanggan. Kemudian yang kelima, hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI ya. Jadi bisnis harus melindungi hak kekayaan intelektualnya. Ya seperti ya merek dagang, ya hak cipta, ya dan paten, dan memastikan ya tidak ada pelanggaran hak milik intelektual pihak lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak ada pelanggaran hak milik intelektual pihak lain. Kemudian yang keenam yaitu kepatuhan lingkungan. Nah, jadi bisnis ya, harus mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Ya, termasuk ya pengelolaan limbah, ya perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Jadi bagaimana ya bisnis ini bisa mematuhi ya, dan tidak melanggar ya peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tahapan perizinan usaha. Nah, jadi ya tahapan perizinan usaha ini dapat bervariasi ya, tergantung pada jenis usaha, ya, lokasi dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Ya, namun ya perlu kita ketahui ya, ini ada beberapa tahapan umum yang biasanya harus diikuti untuk mendapatkan izin usaha. Nah, yang pertama adalah identifikasi jenis izin yang diperlukan. Jadi pertama ya kita perlu mengidentifikasi jenis atau lisensi yang diperlukan untuk jenis usaha kita. Ya, jadi ini dapat ya melibatkan izin usaha umum, ya izin khusus yang berdasarkan sektor, ya, seperti izin restoran, izin konstruksi atau izin medis, ya, atau izin lingkungan tertentu. Nah, kemudian kedua ya persiapkan dokumen dan informasi. Nah, jadi kumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan ya untuk mengajukan permohonan izin. Nah, ini mungkin ya termasuk rencana bisnis ya, dokumen pendirian perusahaan,
kemudian perizinan lingkungan, ya, dokumen keuangan, izin zonasi, dan lain sebagainya. Lalu lanjut, ketiga, yaitu ajukan permohonan izin. Nah, jadi ajukan permohonan izin kepada otoritas yang berwenang, ya, sesuai dengan jenis izin yang kita butuhkan. Jadi otoritas ini ya bisa berada di tingkat pemerintah pusat, ya, regional, atau lokal, ya, tergantung pada ya, regulasi daerahnya. Kemudian keempat, tinjauan dan evaluasi. Nah, otoritas yang berwenang ya akan meninjau ya permohonan Anda. Ya, akan meninjau permohonan kita. Jadi mereka akan mengevaluasi dokumen dan informasi yang kita berikan. Ya, dan mungkin ya akan melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Jadi ya evaluasi ini yang melibatkan ya teman-teman ya. Ini melibatkan penilaian ya terhadap aspek-aspek berbagai dokumen ya, seperti ya, rencana bisnis, ya, izin lingkungan, ya, keuangan dan persyaratan lainnya ya, yang mungkin ya relevan. Ya, otoritas berwenang ya juga dapat melakukan pemeriksaan ya tambahan atau verifikasi untuk memastikan ya bahwa ya kita ini memenuhi ya persyaratan yang diperlukan ya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi ya tahap ini adalah langkah yang penting ya dalam proses perizinan usaha. Ya, di mana otoritas ini akan menilai ya, jadi apakah kita ini memenuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha yang kita ajukan atau apakah perlu adanya perbaikan ya, atau klarifikasi lebih lanjut. Seperti itu. Nah, kemudian kelima ini pembayaran biaya dan pajak. Jadi bayar biaya aplikasi dan pajak yang mungkin diperlukan dalam proses perizinan. Ya, jadi jangan lupa ya untuk melacak semua biaya yang terkait dengan perizinan usaha kita. Ya, jadi penting ya untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh otoritas terkait memastikan bahwa ya, kita membayar semua biaya yang diperlukan dengan tepat waktu. Ya. Selain itu ya penting juga untuk kita ya mencatat semua biaya yang terkait dengan proses perizinan usaha kita ya agar kita ini memiliki catatan yang akurat dan transparan mengenai ya pengeluaran kita yang terkait dengan pendapatan izin usaha tersebut. Nah, hal ini dapat membantu kita ya dalam merencanakan ya anggaran usaha kita dengan lebih baik. Nah, kemudian keenam yaitu pemeriksaan lapangan. Jadi dalam beberapa kasus ya pemeriksaan lapangan atau inspeksi ya ini mungkin diperlukan ya untuk memastikan bahwa bisnis kita ini memenuhi semua persyaratan teknis dan keselamatan yang diperlukan. Ya. Lalu ya ketujuh ada keputusan permohonan. Jadi setelah tinjauan dan evaluasi selesai ya kita akan diberitahu tentang keputusan permohonan. Nah, ini bisa berupa izin yang disetujui ya penolakan ya atau permintaan tambahan informasi. Kemudian 8 yaitu perolehan izin. Jika ya permohonan kita disetujui, ya, kita akan menerima izin usaha atau lisensi yang sah secara hukum. Jadi pastikan ya untuk memahami semua kewajiban yang terkait dengan izin tersebut. Nah, kemudian 9 yaitu pemeliharaan izin. Jadi setelah kita mendapatkan izin, ya kita harus mematuhi semua persyaratan yang terkait dengannya, ya termasuk ya pembayaran pajak dan pembaruan izin ya jika ada perubahan dalam bisnis kita. Nah, kemudian 10 yaitu peninjauan berkala. Jadi beberapa izin usaha ini memerlukan peninjauan berkala atau pembaruan setiap beberapa tahun. Jadi pastikan kita mematuhi ya jadwal pembaruan yang berlaku. Jadi ya penting ya untuk berkonsultasi ya dengan otoritas yang berwenang ya dengan ahli hukum yang kompeten ya untuk memastikan atau untuk memahami persyaratan perizinan yang berlaku dalam bisnis kita. Jadi prosedur perizinan ini dapat bervariasi. Jadi dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi ya kita pastikan mengikuti prosedur yang sesuai dengan yurisdiksi kita. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga yaitu hak intelektual. Jadi hak intelektual atau kita singkat HKI, jadi adalah bagian penting dari legalitas usaha. Nah, terutama jika bisnis kita ini bergantung pada kreasi intelektual ya, seperti merek dagang, hak cipta atau paten ya.
Jadi melindungi HKI adalah cara untuk memastikan bahwa hak-hak kita diakui dan dilindungi oleh hukum. Ini ada berikut ya, ada beberapa aspek penting ya terkait dengan HKI, hak kekayaan intelektual dalam konteks legalitas usaha. Nah, ini yang pertama adalah merek dagang. Jadi merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk ya atau layanan kita. Jadi melindungi merek dagang kita ya dapat membantu mencegah orang lain ini untuk menggunakan tanpa izin. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini melibatkan ya pendaftaran merek dagang ya kita di kantor, hak kekayaan intelektual yang berwenang. Kemudian yang kedua, hak cipta. Nah, hak cipta ini melindungi karya-karya asli ya seperti musik, ya buku, software, dan konten lainnya dari penggunaan dan reproduksi tanpa izin. Nah, ini meskipun hak cipta secara otomatis diberikan kepada pencipta karya, yang mendapatkan pendaftaran hak cipta dapat memberikan pelindungan hukum yang lebih kuat. Jadi nggak bisa tuh orang sembarangan. Udah ada legalitas, udah ada hak cipta, yang gimana kita ini dapat pelindungan hukum dari mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat seperti itu. Kemudian ketiga yaitu paten. Nah, jika bisnis kita memiliki inovasi teknologi atau produk unik, nah kita mungkin ingin mendapatkan paten ya. Nah, paten ini memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk membuat ya, menjual atau menggunakan inovasi tersebut selama periode waktu tertentu. Nah, ini biasanya 20 tahun. Kemudian keempat, desain industri. Ya. Jika bisnis kita terlibat dalam desain produk fisik, ya kita mungkin ingin melindungi desain industri kita. Nah, ini melibatkan pendaftaran desain industri ya kita ya agar tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, rahasia dagang. Jadi rahasia dagang adalah informasi yang bernilai bisnis kita, seperti ya formula produk rahasia, metode produksi, atau data pelanggan. Jadi melindungi rahasia dagang yang melibatkan praktik-praktik seperti ya kontrak kerahasiaan ya dengan karyawan dan pemasok ya serta langkah-langkah keamanan ya untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, kemudian yang keenam yaitu lisensi dan perjanjian. Nah, ini bisnis ini seringkali menggunakan lisensi dan perjanjian ya untuk mengatur penggunaan HKI, yaitu hak kekayaan intelektual mereka. Nah, ini termasuk lisensi yang diberikan ya kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang ya atau hak cipta Anda ya, dan perjanjian yang mengatur ya pemisahan hak kekayaan intelektual dalam kemitraan atau akuisisi bisnis. Kemudian yang ketujuh yaitu penegakan hak. Jadi melindungi HKI, hak kekayaan intelektual ini tidak hanya melibatkan pendaftaran ya, tetapi juga penegakan hak kita. Jika kita menemukan pelanggaran HKI kita ya, kita mungkin perlu mengambil langkah-langkah hukum ya untuk menghentikan penggunaan yang tidak sah. Ini mendapatkan ganti rugi ya. Nah, ini penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum yang berpengalaman ya dalam hak kekayaan intelektual ya untuk memahami ya bagaimana melindungi ya dan mengelola HKI dalam konteks bisnis kita. Jadi melindungi HKI ini dapat membantu ya menjaga keunggulan ya kompetitif kita dan melindungi nilai bisnis kita dari pelanggaran dan penyalahgunaan. Jadi pentingnya ya untuk berkonsultasi ya seperti itu sehingga kita terhindar dari sehingga kita ini melindungi nilai bisnis kita ini dari pelanggaran dan penyalahgunaan seperti itu. Nah, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.